Ya, tidak apa-apa, Bu. This call is now being recorded. Oke, ini sudah saya record. Siapa yang jadi coach Bu Pila dulu ya? Iya boleh. Kalau Bu Pila duluan berarti Pak Hendra jadi moderatornya. Iya. Duluan aja Bu Pila dulu ya. Saya jadi moderatornya. Iya. Nah, kita mulai Bu Mesra ya. Kasus Iya. 3 kan Pak Endra? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini Bapak dan Ibu, kembali lagi kita di praktek coaching modal Tirta untuk kelompok D1 Jumat tanggal 1 April 2022. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Fasilitator, Bapak Puji Adi SPD Mkom. Alhamdulillah beliau sudah bergabung dengan kita. Kemudian Ibu Mesra selaku coach, kemudian Ibu Misri sebagai coaching. Baik, pada kesempatan kali ini silakan kami berikan waktu kepada Ibu untuk melakukan praktik coaching model Tirta dengan memperhatikan yang pertama ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, kepada Ibu disilakan. Ya, Bu Pila. Coachnya Bu Pila nih. Bu Pila. Halo, Bu Yance? Bu Pila. Terputus-putus Ya. suaranya Bu Yance. Ya, coachnya Bu Ya, Bu Pila. Yance. Ya. Ya. Terima kasih Pak Hendra atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Kita di sini akan mengangkat kasus 3. Kasus 3 di mana Koci dalam hal ini adalah Ibu Yance sebagai rekan guru dipanggil oleh kepala sekolah akibat adanya laporan dari pengawas yang sedang melakukan supervisi kepada Ibu Yance. Itu prolognya sedikit Pak Hendra. Langsung saja Bu Yance ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yance. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pila. Oh, maaf ya. Soalnya agak kepo begini gitu. Nah, kemarin saya lihat Bu Yance dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Ada apa boleh tahu nggak? Oh, itu ya Bu Pila. Sebenarnya gini Bu Pila, sedikit sedih juga sih. Tapi saya mau bercerita nih, kenapa saya dipanggil oleh Ibu Kepala Sekolah. Karena supervisi yang dilakukan oleh pengawas kemarin ada terlihat yaitu saya tidak menggunakan buku teks saat pembelajaran gitu Bu Pila. Belum marah sama Bu Yance? Marah tidak, tapi cuma mungkin menegurnya sedikit lebih keras sedikit karena saya belum ada kondisi yang lain yang saya hadapi, jadi mungkin terbawa emosi, terbawa perasaan, jadi gitu Bu Pila. Gitu. Jadi atas emosional sedikit sesaat itu belum melapor ke kepala sekolah, berdampak kepada Bu Yance dipanggil oleh kepala sekolah. Terus Bu Yance merasa kecewa dipanggil kepala sekolah. Kecewanya di sini Bu Pila, saya dipanggil, ditegur oleh kepala sekolah itu tidak secara pribadi di depan teman-teman semua. Jadi saya merasa sedikit disudutkan atau merasa bersalah gitu di depan teman-teman gitu. Saya berharap Ibu Kepala Sekolah itu memanggil saya secara pribadi, menjelaskan kepada saya secara pribadi gitu. Idealnya memang ada surat khusus ya Bu Yance ya. Idealnya ada surat khusus, kita dipanggil ke ruangannya. Tetapi apa jawaban Bu Yance kepada kepala sekolah waktu itu? Saya cuma menjawab terima kasih Bu atas
perhatian Ibu, sebenarnya perhatian yang diberikan oleh kepala sekolah itu sebenarnya Bu bilang. Saya bilang terima kasih Bu sudah memanggil saya, menegur saya untuk memberikan masukannya. Tapi saya berharap jika saya berbuat salah, saya berharap kepada Ibu untuk memanggil saya ke kantor Ibu secara pribadi. Mungkin saya nanti kalau di depan teman-teman sedikit merasa disudutkan nanti sama teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang lain tidak berpikir positif tentang diri saya, mereka berpikir negatif gitu. Makanya saya berharap Ibu untuk dapat dapat untuk apa Bu? Memanggil diri saya untuk di ruangan beliau secara pribadi gitu. Jadi mungkin saat itulah momen ketemu dengan Bu Yance ya. Jadi langsung dibilang apa laporan dari pengawas kepada Bu Yance. Bu Yance merasa kecewa sedikit atas sikap kepala sekolah, tapi itu bagian mungkin ya Bu Yance ya, pembinaan dari kepala sekolah. Beliau juga merasa tidak nyaman ada laporan dari pengawas atas gurunya, jadi ada kesempatan ketemu langsung Yance. Itu sih sebenarnya masukan yang bagus dari kepala sekolah. Mudah-mudahan itu tidak membuat Bu Yance down begitu dengan sikap kepala sekolah seperti itu. Itu depannya mudah-mudahan kepala sekolah tidak bertindak seperti itu lagi dan Bu Yance juga menerima dengan jiwa besar gitu. Iya Bu Villa, saya akan mencoba memperbaiki kesalahan saya. Semoga untuk kedepannya saya lebih fokus lagi. Mungkin karena saya ada masalah sedikit dari rumah, mungkin terbawa ke sekolah. Jadi saya berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah itu. Jadi rencana aksi Bu Yance ke depan atas 2 laporan, yang pertama teguran dari kepala sekolah, yang kedua laporan dari pengawas, kira-kira apa Bu Yance? Aksi saya adalah memperbaiki diri dulu terlebih dahulu, tidak akan mengulang kembali apa yang sudah saya lakukan. Saya akan memisahkan urusan pribadi saya dengan urusan yang sekolah gitu. Itu yang akan saya lakukan. Jadi bertanggung jawab ya Bu Yance-nya dengan apa yang sudah kita perbuat ya. Iya. Ya. Terima kasih Bu Yance. Bu Yance semangat, sportif. Mudah-mudahan terima kasih Bu Villa. Terima kasih atas perhatiannya. Ya Bu Yance ya, jangan down ya. Iya, tetap semangat. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endra. Masih mute Pak Endra. Pak Endra masih mute. Ya, demikianlah tadi kita simak bersama-sama praktik coaching model Tirta yang dilakukan oleh Ibu Misra selaku coach, kemudian Ibu Misra selaku coach ya. Baiklah, dalam hal ini untuk pengamat kita minta kesediaan dari Ibu Wardatul Rahmi untuk mengamati, menyampaikan pengamatan tentang praktik coaching yang dilakukan oleh 2 rekan kita tadi. Kepada Ibu Wardatul Rahmi disilakan. Dengan memperhatikan yang pertama tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terima kasih Pak Hendra. Ini sudah diperhatikan tadi Bu Misrianti sebagai coachnya. Ini dilihat dari tujuan pertanyaannya tadi sudah terlihat pada proses coachingnya. Juga identifikasinya sudah terjelas bahwa masalahnya adalah masalah yang disampaikan oleh coachee pada coachnya. Kemudian juga sudah tergambarkan tadi rencana aksinya, juga tanggung jawabnya juga sudah terlihat tadi bagaimana umpan baliknya dari coachee terhadap coachnya. Mantap sekali Bu Yance, Bu Villa. Itu hanya komentar saya. Terima kasih. Ya, kemudian menurut Bu Wardatul Rahmi, apakah dialog yang dilakukan oleh 2 orang guru kita tadi
sudah menggambarkan sebuah proses praktik coaching sesuai dengan model Tirta atau belum? Tadi maaf saya tadi agak jaringan internetnya bermasalah tadi, jadi agak telat masuk. Cuma terlihat tadi gambaran di belakang udah terlihat bahwa ada Bu Pila sebagai apa aja tadi sudah memberikan tujuan yang terakhir saya lihat tadi sudah memberikan penjelasan terhadap permasalahan terhadap coachingnya tadi Bu Yance untuk tetap fokus terhadap apa yang dilaksanakannya tadi. Itu Pak Indra. Cukup. Baik, terima kasih Bu Atul Rahmi selaku pengamat dan kemudian ke Bu Misri Yance dan Ibu Misra Pila yang sudah mempraktikkan coaching model Tirta. Mudah-mudahan contoh dari praktik model kita ini menjadi inspirasi sekaligus menjadi refleksi terhadap permasalahan-permasalahan yang kita lalui melalui studi kasus yang sudah dipraktikkan. Terima kasih Bu Misri dan Bu Misra. Kemudian kita masuk ke termen berikutnya yang akan menjadi moderator untuk di tahap kedua ini adalah Ibu Misri Yance. Kemudian saya sebagai coach, kemudian Bu Misra Pila sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, hari ini kita akan praktek coaching di mana sebagai coachnya adalah Bapak Hendra Suryadi dan sebagai coachnya adalah Ibu Misra Philadelia. Dan moderator saya sendiri Ibu Misri Yance. Baiklah, pada praktek coaching ini di mana kasus 3 rekan Anda akan bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat dia belajar. Di mana pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Di mana rekan Anda itu akan mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Jadi pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan. Baiklah, kepada Bapak Hendra untuk mempraktikkan coachingnya, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Misri. Oke, siap. Mulai Pak Hendra. Langsung Bu Misra. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam. Wah, kenapa Bu Misra wajahnya sedih ya? Ya silakan duduk dulu Bu. Bisa saya bantu? Iya Pak. Gini, mau curhat agak lama. Nggak Boleh apa-apa. ya? Ya, sejam saya lagi kosong, nggak masalah Bu. Silakan. Oh gitu. Ini Pak Hendra. Kemarin itu kan saya dipanggil kepala sekolah ya akibat adanya laporan dari pengawas sekolah ketika saya disupervisi tidak menggunakan buku paket dalam PBM. Ketika ditanya oleh pengawas kenapa tidak menggunakan buku paket dalam PBM, saya menjawab buku paket sudah dirumuskan dalam bentuk bahan ajar, tetapi untuk dalam tatap muka menggunakan media lain seperti internet begitu. Jadi ibu pengawas itu merasa tersinggung saya menggunakan situs internet. Maka ada laporan kepala sekolah. Yang oleh kepala sekolah berdampak saya ditegur Pak Hendra. Gitu. Jadi ceritanya begitu ya Bu ya. Ya, kita sama-sama tahu ya Bu ya, kalau tugas dari seorang pengawas itu memang melakukan pembinaan termasuk monitoring ya Bu ya, bagaimana cara Ibu mengajar dalam kelas. Namun yang jadi ini sekarang Bu, apa yang ingin Ibu Misra capai dalam pembicaraan kita ini, dan saya nanti mungkin bisa membantu apa yang alami gitu. Ya, yang ingin saya capai yang pertama melepaskan sesak di dada karena
dipanggil oleh kepala sekolah akibat masalah sepele itu menyakitkan Pak Hen. Jadi Coba Bu Mesra ceritakan yang membuat Bu Mesra bingung dan cemas itu seperti apa? Yang kalau cemas sih enggak, tapi bingung iya. Bingungnya kan begini. Sekarang kan udah zaman 401. Nah, zaman di mana teknologi itu berkembang pesat. Kan wajar kan di dalam proses PBM kita menggunakan internet. Tetapi oleh pengawas itu dianggapnya tidak relevan, harus menggunakan buku paket juga. Jadi di situ saya itu merasa tidak nyaman Pak Hendra. Makanya saya bilang ke pengawas, sekarang kan udah zamannya 4.0 Bu. Wajar-wajar aja gitu nggunain internet dalam PBM gitu. Tapi Bu itu tidak menerima, melapor ke kepala sekolah. Akibatnya kepala sekolah manggil saya. Idealnya kan kepala sekolah klarifikasi dulu ke pengawas. Gitu Pak Hen. Nah, mau saya kepala sekolah mengklarifikasi, memberikan pembelaan terhadap saya ke pengawas, tidak memanggil saya Pak Hen. Tapi satu hal yang perlu kita ingat ya, bagaimanapun pengawas itu kan tugasnya memang itu ya, karena mereka menilai sesuai dengan kacamata mereka. Namun dalam hal ini mungkin hal dalam komunikasi mungkin Ibu ya, kita ambil positifnya saja. Mungkin beliau ketika Mas bersekusi Ibu, mungkin beliau tidak mendengar secara langsung dari kepala sekolah tentang bagaimana profil Ibu mengajar di kelas. Nah, ternyata Ibu memang luar biasa ya, sudah menggunakan pembelajaran berbasis IT. Nah, namun mungkin Ibu dalam PBM ada menggunakan buku, kenapa kalau saya boleh tahu, kenapa Ibu tidak menggunakan buku sumber utama dulu sebelum merujuk ke sumber belajar yang sifatnya internet mungkin atau sumber lain gitu. Karena sebelum kita mengajar sudah diberitahu minggu yang lalu kepada peserta didik, disuruh membaca di rumah. Kemudian kita besok langsung pakai LKS. Jadi di pikiran saya Pak Hendra, anak ini udah membaca. Begitu. Jadi ditambah wawasannya dengan internet lagi gitu Pak Hendra. Sebelum supervisi Ibu komunikasi dulu enggak dengan pengawas kalau seandainya Ibu menggunakan sumber lain selain dari sumber wajib buku paket? Enggak. Ibu pengawas itu datang ke sekolah tanpa memberitahu terlebih dahulu. Tahu-taunya ketika saya udah di dalam kelas, Ibu itu datang. Jadi memang tidak ada komunikasi. Nah, di sini Bu ya. Jadi mungkin beliau menganggap ya ketika Ibu mengajar itu beliau menganggap Ibu belum konfirmasi gitu. Ada mungkin ini salah satu unsur yang harus Ibu perhatikan untuk kedepannya lagi Bu ya. Jadi kalau saya tidak menyalahkan dan juga tidak tidak memihak Bu. Cuman di sini saya menilai bahwa apa yang Ibu lakukan sudah bagus. Nah, kemudian cuman ini pengawas mungkin di kedepannya mungkin Ibu harus dulu piawai gitu ya Bu ya, mengambil hati pengawas. Bagaimana beliau paham betul bahwa strategi Ibu gunakan seperti apa. Kemudian Ibu memastikan diri bahwa sumber belajar itu tidak Ibu tinggalkan. Cuman ini sebagai tambahan bahwa anak-anak kita ini model gaya belajarnya tidak bisa hanya mengandalkan buku paket. Nah, itu kan bisa Bu ya. Jadi Ibu merasa nyaman, Ibu tidak merasa tersinggung. Dan juga kepala sekolah harus Ibu berikan penjelasan sehingga beliau ketika pengawas datang, beliau bisa membantu kendala Ibu alami sehingga Ibu tidak bermasalah lagi ketika pengawas itu datang kembali untuk mensupervisi Ibu dalam hal kegiatan pembelajaran di kelas. Ibu ya, Ibu harus semangat ya. Makasih banyak Pak Endra. Nah, Ibu harus semangat, kemudian Ibu jangan ambil negatifnya. Ibu ambil aja positifnya. Karena mereka menjalankan tugas, karena tuntutan dari penilaian yang ada di rambu-rambu itu memang seperti itu, Bu. Jadi, Ibu jangan kecil, Ibu sudah bagus, cuman mungkin komunikasinya yang diperbaiki. Makasih banyak Pak Hendra masukannya. Ini jadi pelajaran ke depan bagi saya. Ternyata buku paket itu harus wajib ada di tangan guru begitu. Ya, nanti jadi itu kan kedepannya tergantung akan gaya saya Ibu lagi ya. perbaiki.
Jadi sumber wajib itu kenapa? Karena di RPP kan kita tampilkan buku wajib, Bu. Nah, sementara Iya, sumber lain itu sebagai suplemen tambahan jika ada materi yang kita tidak bisa menjelaskan kepada anak secara langsung, contoh-contoh gambar, contoh video, atau realita-realita yang berhubungan dengan materi yang Ibu berikan. Nah, tentu Iya. buku wajibnya harus hadir dulu, Bu. Nah, gitu. Karena mindset kita membangun mindset kepada anak, baru kita bawa kepada konteks. Nah, Ibu ya. Bu, misalnya saya yakin Ibu tetap semangat, Ibu jangan Ibu jangan merasa minder gitu ya karena dikritik, tapi jadikan kritik itu mengganggu. Karena saya juga butuh kritik juga, Bu, untuk supaya juga saya lebih baik. Ibu mengkritik saya terima. Nah, begitu juga Ibu nanti kalau dikritik itu tandanya Ibu ada hal yang lebih dari Ibu yang mungkin perlu diperhatikan dan perlu diatur ulang sehingga manajemen Ibu mengajar di kelas tidak meninggalkan hal-hal prinsip dalam pembelajaran. Makasih banyak Pak Hendra masukannya. Ya. Mudah-mudahan Ya, ini gimana perasaan Ibu memberikan sekarang semangat baru ke depannya. setelah coach ini ya Ibu merasa gimana perasaan Ibu setelah bercerita tadi? Ibu sudah plong belum? Nyaman, tidak ada lagi perasaan yang ditahan-tahan begitu. Jadi ke depannya udah nampak apa yang mau dikerjakan. Jadi setiap kali masuk intinya harus membawa buku wajib. Nah, jadi tanggung jawab Ibu ya. Jadi Ibu sudah merasa bertanggung jawab ya dengan hal itu ya. Berarti resiko kita Iyalah Pak berarti itu tanggung jawab Hendra. kita, Bu. Ya. Iya. Jadi ke depan saya yakin Ibu akan lebih bagus lagi. Nah, dalam hal komunikasi, dalam strategi, dalam hal pembelajaran. Nah, itu saja Bu ya. Jadi kalau ada penyampaian saya kurang berkenan tadi dalam hal coach saya tidak menggurui tapi kita berbagi ya Bu ya bagaimana Ibu bisa lebih baik lagi. Saya tidak kepo tetapi kita cuma berbagi peran Bu bagaimana Ibu bisa lebih enjoy dalam pembelajaran dan saya nanti kalau ada masalah saya juga akan cerita dengan Ibu dengan hal itu. Terima kasih Pak Hendra. Iya, Bu. Ya, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tepuk tangan dulu, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3 ini pada kasus ini. Terima kasih Pak Hendra sebagai coach dan terima kasih Bu Vila sebagai coachnya. Baiklah, kita minta tanggapan atau komentar dari Ibu Wardatul Rahmi tentang langkah dalam model TIRTA ini, di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kami persilakan kepada Ibu Rami. Terima kasih Bu Yance, Pak Puji, Pak Hendra, dan Bu Vila. Dari kasus Pak Hendra tadi dengan Bu Vila tadi sudah menyatakan tujuannya. Dia menanyakan apa maksud Bu Vila menemui Pak Hendra. Kemudian juga Pak Hendra sudah menanyakan melaksanakan proses identifikasi. Itu sudah menanyakan permasalahan pokok yang dialami oleh Koci atau Bu Mesra. Kemudian yang identifikasinya kemudian dengan pertanyaan yang diajukan Pak Hendra yaitu apa yang membuat Kocinya di sini adalah Bu Mesranya yang membuatnya cemas. Ya, itu pertanyaan dari Coach Pak Hendra. Kemudian juga Pak Hendra sudah melakukan rencana aksi dengan pertanyaan menanyakan apakah sudah ada komunikasi dengan pengawas. Nah, berarti itu ada kemudian langkah-langkah apa yang mungkin akan dilakukan oleh Bu Vila untuk kedepannya. Kemudian Pak Hendra sebagai coach juga sudah menyatakan melaksanakan proses tanggung jawab yang menyatakan untuk tetap melaksanakan PBM dengan membawa perangkat atau buku sumber. Nah, itu yang saya lakukan oleh Pak Hendra sebagai coach. Cuma mungkin Pak Hendra di sini perbedaan coach mungkin dengan coaching dengan satu coaching, satu lagi bimbingan konseling, satu lagi satu lagi memberikan pengalaman. Di sini mentor memberikan bimbingan, satu lagi sebagai mentor. Nah, di sini proses kita sebagai coaching adalah hanya memberikan pertanyaan tanpa memberikan gambaran-gambaran pengalaman kita kepada coaching. Itu aja Pak, menurut saya. Mungkin saya juga salah mungkin. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Bu Wardatul. Ya, terima kasih kepada Ibu Wardatul Rahmi yang telah berkomentar
tentang langkah dalam model TIRKA ini dalam praktek coaching ini. Baiklah, terima kasih untuk kasus 3 sudah selesai, kita masuk ke kasus 2 lagi. Nah, untuk kasus 2, saya sebagai coachnya dan Bu Datu Rami sebagai coachnya dan Bu Pila sebagai moderatornya dan Pak Hendra sebagai pengamatnya. Ya, silakan Bu Pila. Terima kasih Bu Yanti, Pak Puji, Pak Hendra, Bu Wadatu Rahmi. Baik, kita masuk kepada kasus 2, di mana kasus 2 ini menjelaskan seorang siswa menghadap gurunya di mana diperlakukan oleh guru lain secara tidak adil, baik dalam bersikap maupun dalam pemberian nilai. Untuk itu, kepada Ibu Yance sebagai coach dan kepada Ibu Wadatu Rahmi sebagai coachi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Mesrafila sebagai moderator. Saya akan mencobakan praktek coaching ini. Saya sebagai coachnya dan Bu Wadatu Rami sebagai coachnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak Rami. Salam Ibu. Itu kok kamu duduk aja sendiri di sini, nggak gabung sama teman-teman? Ini kan jam istirahat. Ayo gabung sama teman-teman. Kamu kenapa? Saya lagi sedih, Bu. Kok sedih? Bisa diceritakan sama Ibu. Kamu sedih kenapa? Saya mau cerita, Bu, tapi saya takut. Takut? Takut kenapa? Takut sama siapa? Kan di sini ada Ibu. Coba ceritakan takut kenapa? Begini, Bu. Tadi saya di lokal agak kedengaran ada seseorang yang langsung menyatakan sama saya, saya kok mendapat perlakuan tidak adil oleh seorang guru, Ibu. Duh, kok bisa? Coba Ibu ingin tahu, kok ada istilah tidak adil? Ibu ingin dengar ceritanya nih. Tadi kan pas pembelajaran dengan Ibu Siti, Bu, saya disindir terus, Bu, gara-gara saya tidak ikut bimbel atau privat. Sementara teman-teman lain ikut les sama Ibu Siti. Ini berpengaruh besar terhadap nilai-nilai saya, Bu. Nilai-nilai saya jadi jelek, nilai tugas jadi jelek, nilai ulangan juga. Padahal saya sudah berusaha loh, Bu. Jawaban yang saya berikan malah dianggap jelek semuanya, Bu. Oh, itu masalahnya. Jadi intinya Nak Rami sering disindir di kelas nih. Tapi pernah enggak kelihatan enggak kalau Ibu Siti langsung menyindir Nak Rami? Yang selain les privat mungkin apa masalah yang lain? Enggak ada, Bu. Yang lainnya yang lain semuanya diperlakukan baik, disayangkan sama Bu Siti. Cuma saya yang sering disindir terus, disindir masalah les. Jadi saya mengungkapkan alasan saya, tapi Bu Sitinya nggak suka sama saya, Bu. Oh, berarti Nak Rami belum ikut les privat? Iya, Bu, belum. Cuma saya sendiri di kelas yang belum ikut les privatnya. Kenapa tidak ikut les Nak Rami? Masalahnya orang tua saya kurang mampu untuk membayar khusus untuk les. Sementara adik saya juga banyak. Jadi butuh banyak biaya oleh orang tua saya buat beli seragamnya. Kalau saya minta ikut les, kata orang tua, nggak usah ikut aja. Ibu nggak ada uang gitu loh. Tapi saya diberlakukan tidak adil oleh Ibu Siti, Bu. Saya disindir. Saya sedih sekali, Bu. Rasanya pengen nangis. Tapi dari nilai-nilai Nak Rami selama ikut pelajaran Bu Siti bagaimana? Nilainya berpengaruh, Bu. Nilainya jelek, padahal saya udah berusaha, Bu. Saya sudah belajar di rumah, tapi tetap jelek nilainya, disalahkan terus. Selain disindir itu, nilai jeleknya itu berpengaruh apa tidak?
Misalnya kira-kira apa yang perlu Nak Rami perbaiki, coba dengan kondisi yang seperti ini. Apa rencana Nak Rami? Mungkin saya pertama kali menemui Bu Siti, Bu, menjelaskan apa yang mau kenapa saya tidak mengikuti les. Saya tidak mengikuti les, bukan berarti saya nggak berminat, bukan berarti saya malas, tapi memang biaya itu, Bu. Tapi takutnya Bu Siti tidak salah paham lagi nantinya, Bu. Nah, Rami dalam satu kelas itu punya teman dekat nggak atau tidak? Ada, Bu. Siapa? Unisepti. Unisepti yang biasa duduk di belakang itu ya? Iya, Bu, betul. Nanti coba deketan Uniseptinya. Tadi kan rencananya mau berkonsultasi sama Bu Guru kan? Iya. Itu coba diajak, mudah-mudahan mau Uniseptinya. Rencananya nanti selain diajak, coba tanya kira-kira apa solusi biar masalahnya selesai kepada Unisepti. Saya nanti akan ngajak Uniseptinya ke kantor Bu Siti, Bu, setelah pelajaran ini selesai. Kalau saya mau menyampaikan alasan saya, karena kenapa saya tidak ikut les, bukan karena saya malas, tapi karena faktor orang tua, Bu. Mudah-mudahan Bu Siti mau memahami saya ya, Bu ya. Dan saya jadi tidak sedih lagi di kelas karena disindir terus. Iya, jadi memang setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Dan nanti memang salah satu yang dilakukan tadi menurut Ibu sudah bagus, Nak. Karena tidak berani menghadapi Bu Siti sendiri, ya ajak teman-teman yang dekat. Mudah-mudahan Bu Siti memahami permasalahan Nak Rami. Bukan hanya mengira-ngira saja, karena harapan dari Ibu, Nak Rami kembali bangkit untuk mengikuti pembelajaran dan mendapat nilai yang baik. Tetap dilanjutkan untuk belajar ya. Iya, Bu. Sekarang saya jadi lega, Bu. Jadi saya nanti pulang sekolah sama Unisepti, kemudian langsung ke kantor Bu Siti, Bu, mau ketemu. Biar saya nggak ngantuk, biar saya nggak apa lagi, tidak sedih lagi nantinya. Oh ya, bagus itu Nak Rami. Yang penting fokus pada rencananya. Artinya Ibu sangat dukung penuh. Mudah-mudahan nanti bisa segera selesai dan bisa teratasi ya Nak Rami. Iya, sama-sama, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Saya juga minta terima kasih. Iya, semangat ya. Oke, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Ibu Miss Ance dan Bapak Ibu Wardatul Rahmi. Tepuk tangan yang dulu. Nah, sip. Pak Hendra, Ya, Bu. Ya. Kita udah menyaksikan dialog antara Ibu Yance sebagai coach dan Ibu Wardatul Rahmi sebagai coachi. Pak Hendra sebagai pengamat, silahkan memberikan komentar. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator terhadap penampilan Ibu Wardatul Rahmi dan Ibu Misri Yance ya. Selaku coachnya Ibu Wardatul Rahmi, kemudian kepada coachnya Ibu Misri Yance. Maaf. Kebalik. Ibu Misri Yance sebagai coach, kemudian Ibu Wardatul Rahmi sebagai coach. Sesuai dengan yang kita praktikkan hari ini, yaitu model Tirta, tujuan, identifikasi, rencana, dan jawab. Untuk keempat hal ini sudah memenuhi, Bu ya. Sudah memenuhi kriteria. Kemudian di sana di dalam tujuan Ibu sudah menyampaikan pelaksanaan coaching itu apa tadi ya. Kemudian dengan menggali apa yang dialami oleh Ibu Wardatul Rahmi. Kemudian identifikasi masalah, memberikan pertanyaan-pertanyaan balik dan mengarahkan pada potensi coach yang dia miliki. Nah, di awalnya dia tidak percaya diri, hanya berpikiran prasangka, lalu dia menyadari kesalahannya. Kemudian yang kedua, rencana aksi. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan mengenai rencana aksi yang dilakukan oleh si coach dalam menyelesaikan masalahnya sudah dapat dia pahami sendiri, sehingga dia dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami, sehingga keberhasilan coach di sini sudah nampak. Kemudian yang berikutnya, tanggung jawab. Nah,
cara coach menyampaikan memberikan suatu gambaran pemikiran membuat si coach itu merasa bertanggung jawab dan berkomitmen dengan apa yang dia lakukan. Nah, terlihat dari dia kembali semangat, kemudian dia berusaha untuk menghubungi ibu gurunya tadi supaya dia tidak lagi merasa dikucilkan di kelas. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu untuk hasil pengamatan yang saya lakukan terhadap praktik coaching yang Ibu lakukan dalam bentuk Mode Tirta. Kembali ke moderator. Terima kasih Pak Hendra, luar biasa tanggapannya mulai dari penyampaian tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Hendra. Kita tutup sesi ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baiklah, Berikut kita masuk ke masuk kasus ke satu. Ya, ke kasus satu. Ya. Yanci Kasus sebagai satu. pengamat, Pak Hendra sebagai moderator. Ya. Oke. Coachnya Bu Wardatul Rami, coachnya Bu Mesra. Iya. Ya, siap. Baik, Siap, Bu Bapak dan Rahmi. Ibu, kita Siap. kita masuk ke termen kasus 1 ya Bu ya, yang akan diperankan sebagai coach itu Ibu Wardatul Rahmi, kemudian sebagai coach Ibu Mesra Vila. Permasalahan yang dialami adalah kepercayaan diri dari seorang siswa yang dalam hal berpidato kurang yakin dengan dirinya Ibu ya. Nah, untuk itu disilakan kepada Ibu Wardatul dan Ibu Rahmi mempraktikkan coaching Mode Tirta sesuai yang kita perhatikan, yaitu yang pertama memperhatikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Silakan, waktu kami berikan. Makasih Pak Hendra. Bu Rahmi, Siap. Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam. Rina. Apa kabar Rina? Silakan masuk. Makasih, Bu. Kayaknya Rina lagi kelihatan murung. Ada apa ya? Ada yang dipikirkan Rina? Iya, Bu. Boleh cerita ya, Bu ya? Boleh. Silakan Rina. Kenapa saya murung, saya juga tidak tahu, Bu. Tapi yang saya rasakan akhir-akhir ini saya bingung dan cemas, Bu. Oh, kenapa murung Rina? Mungkin ada yang disampaikan, mau disampaikan sama Ibu pada saat ini sama Ibu? Iya, Bu. Rina punya masalah, Bu. Ya. Coba ceritakan Rina, apa masalahnya? Ini. Rina ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini, Bu, agar tidak merasa kebingungan dan cemas lagi. Ya. Begini, Bu. Minggu kemarin, Miss Ya. Jenny guru bahasa Inggris mengadakan seleksi lomba pidato bahasa Inggris di kelas untuk tingkat kabupaten. Alhamdulillah, Rina terpilih, Bu. Rina ingin mengikuti lomba tersebut, tapi Rina takut dan ragu, Bu. Memang Rina takut kenapa? Kan bagus itu, ikuti lomba tingkat kabupaten. Jarang-jarang loh di sekolah kita ada siswa Ibu yang ikut lomba tingkat kabupaten. Takut mengecewakan Miss Jenny, Bu. Takut tidak menang. Padahal selama ini nilai bahasa Inggris Rina selama ini cukup bagus, Bu. Wow, kan udah bagus itu, Rina. Kemudian apalagi yang mungkin yang menyebabkan kamu tetap khawatir? Kan udah bagus, sudah pernah ikut lomba.
Iya, Bu. Padahal selama ini Rina sudah berlatih pidato bahasa Inggris. Berlatih di depan cermin Iya, dan menonton video-video perlombaan pidato di YouTube, Bu. iya. Berarti Rina udah banyak melakukan usaha untuk bisa tetap tampil. Kan udah hebat Rina itu. Nah, kira-kira dari praktek sudah coba. Kemudian apa lagi yang dikhawatirkan Rina? Rina merasa gugup bicara di depan orang banyak. Saking gugupnya, Rina jadi lupa apa yang mau disampaikan, sehingga materi menjadi berantakan, Bu. Oh gitu. Berarti Rina kurang fokus atau kurang percaya diri ya berarti. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Iya, Bu. Ada masalahnya yang lain? Rina? Sepertinya Rina butuh seseorang untuk membimbing Rina untuk berlatih. Miss Jenny sudah membuat teks pidatonya dan sudah mencontohkan cara berpidatonya, tetapi tetap saya khawatir dan kurang percaya diri, Bu. Oh, berarti Rina butuh seseorang untuk membimbing berarti ya. Oh, begitu. Berarti Ya, ada lagi betul. nak yang mau disampaikan Rina? Begini, Bu. Pertama-tama Rina akan menghubungi dan membuat janji dengan Miss Jenny untuk berlatih pidato berbahasa Inggris di luar jam pelajaran. Iya. Bagaimana caranya Rina untuk sementara misiannya mungkin sibuk atau mencari waktu misiannya agak kesulitan? Mungkin ada cara yang lain? Memang, Miss Jenny mungkin ngajar di kelas lain, dan mungkin sibuk beliau, dan tidak punya waktu untuk berlatih di sekolah. Jadi, Rina berencana berlatih melalui via Zoom meeting, Bu, dan di luar jam sekolah. Nah, berarti udah ada rencana-rencana yang target-target Rina itu kan. Nah, apakah Rina masih belum percaya diri dengan langkah-langkah yang direncanakan seperti itu? Rina rasa dengan latihan seperti itu dapat meningkatkan semangat dan rasa percaya diri Rina, Bu. Ya, bagus berarti Rina. Itu ide yang bagus itu. Nah, mungkin Rina punya komitmen yang lain enggak? Punya komitmen supaya percaya dirinya tetap muncul dan tetap berada dalam dirinya supaya ikut berani dalam untuk tampil nanti lomba. Apa komitmen Rina? Pada hari ini, Rina akan menghubungi Miss Yeni dan membuat Ya. janji akan melakukan latihan tersebut. Siapa yang mendampingi Rina? Mungkin perlu teman untuk mendampinginya? Rina meminta teman Rina, Mira, Bu, untuk mengingatkan Rina dan membantu Rina untuk berlatih pidato. Ide bagus itu Rina. Semoga sukses ya. Dan juara mengikuti lombanya. Dan jangan khawatir lagi ya Rina. Selamat sukses. Terima kasih Ibu atas sarannya dan motivasinya. Assalamualaikum Ibrahim. Waalaikumsalam Rina. Ya, demikian tadi. Tepuk tangan dulu Bu ya untuk rekan kita yang tampil. Baiklah Bapak dan Ibu, tadi sudah dipraktikkan oleh Ibu Wardatul Rahmi dan Ibu Misra Pila tentang kasus 1 ya, ketidakpercayaan diri seorang siswa dalam mengikuti event pidato bahasa Inggris. Nah, untuk itu kita minta kesediaan Ibu Misrianci SPD untuk memberikan tanggapan karena beliau sebagai pengamat ya. Ya, silakan kepada Ibu Misrianci sebagai pengamat, kami silakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Sekali lagi tepuk tangan untuk kasus 1 ini. Baiklah, untuk kasus 1 ini sebagai pengamat, langkah-langkah dalam model Tirta praktek coaching ini yaitu tujuan menyampaikan tujuan. Di sini quote-nya sudah baik menyampaikan pembuka di mana coaching-nya dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas.
Setelah itu untuk identifikasinya, di mana memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi pada potensi coach, di mana pertanyaan coach ini sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coachnya memberikan respon dengan lancar. Di mana potensi dan alternatif solusi tergali di sini, coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Setelah itu, pada rencana aksi, coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh coach, di mana coach membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang telah spesifik gitu maksudnya. Nah, setelah itu tanggung jawab. Tanggung jawab di sini coach-nya mengarahkan coach untuk membangun komitmen tadi. Di mana coach sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri atau berbasis cerita. Nah, jadi itu tanggapan saya sebagai pengamat pada kasus satu ini. Terima kasih. Secara keseluruhan Bu Misra sama Bu Wadato sudah menggambarkan praktik Maritirta sebenarnya, Bu. Iya, artinya di sini antara coach dengan coachnya memang sudah berbasis tirta di sini. Makasih Bu Yance. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Misri Yance, kemudian Bu Misra Pila dan Bu Wadato Rahmi atas atensinya yang telah melaksanakan praktik coaching model tirta. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami tentang wujud dari coaching tirta ini yang nantinya kita aplikasikan dalam pembelajaran nyata di kelas masing-masing. Kemudian Bapak dan Ibu, bahwa kita ketahui bahwa antara coaching, konselor, dan mentor memang memiliki perbedaan. Dan tentu kita harus memahami ketika tersebut sehingga nanti dalam pelaksanaan Maria Tirta yang kita lakukan di sekolah masing-masing akan berwujud pada hasil atau input yang kita peroleh nanti setelah pelaksanaan kegiatan praktik ini. Baiklah, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita kembalikan kepada Bapak Pujiadi SPD MPD, Eskom MPD selaku fasilitator kita pada siang hari ini. Namun kita berikan dulu tepuk tangan dulu untuk Bapak kita, Pak Pujiadi, yang luar biasa. Beliau memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan kegiatan dengan alokasi waktu yang telah beliau sediakan dari jauh hari. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Luar biasa ya. Ya, sekali lagi saya mohon maaf ya kalau kemarin jadi error record ya. Ya, enggak apa-apa Pak. Mudah-mudahan ini sukses ya. Iya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Luar biasa coachingnya. Lebih baik dari yang kemarin kayaknya. Terima kasih. Ya. Ada hikmahnya Pak, ada hikmahnya. Ya. Oke, tetap semangat ya. Siapa di mata lagi? Iya. Oke, ya Kami sudah. tunggu ya Pak kiriman Google Drive-nya. Ya, ini setelah ini mohon doanya juga, ini saya sedang mempersiapkan ujian. Oh iya, YouTube. kita mau Terima kasih, Pak Puji. berpuasa. Mohon maaf lahir batin ya Sama-sama Pak. ya. Kapan Bapak mulai Kita puasa? mengucapkan aminal azin wa fadlin. Mohon maaf lahir batin Pak Indra, Misra. Terima kasih ya. Pak. Ya, nggak bisa kita bertatap muka, puasa, Pak. bertemu langsung, Bu ya, kita hanya bisa bertatap maya, Bu. Ya. Ya, terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ya. Foto dulu ya. Ya, sekali lagi Bapak dan Ibu, selamat melaksanakan ibadah suci Ramadan. Mudah-mudahan kita kembali fitri. Amin, amin, amin. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Ini fotonya tak kirim dulu ke Bu Yansen. Foto kelompok D1. Ya. Terima kasih. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Pak, Bapak Ibu. Iya. Ya, izin Pak.